Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, dan 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Perhatikan peta konsep berikut ini. Pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel di sini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan rasional, dan pertidaksamaan irasional. Dari ketiga bentuk ini, maka dapat digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Anak-anak, yang pertama kita bahas dulu subbab pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Coba kalian perhatikan untuk bentuk umumnya, bentuknya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0, di mana A-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Tanda ini anak-anak bisa diganti ya. Tandanya ini bisa diganti dengan tanda lebih dari, bisa diganti tanda kurang dari sama dengan, atau tanda lebih dari sama dengan ya. Jadi di sini tergantung bentuk soal. Contoh 1, 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 kurang dari 0. Nah, ini contoh pertidaksamaan kuadrat ya, karena bentuknya pangkat 2 tertingginya, kemudian ada tanda kurang dari 0. Kemudian contoh yang kedua, x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Ini juga contoh dari pertidaksamaan kuadrat. Dan seterusnya. Langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Pertama, menentukan titik 0, yaitu dengan cara mengubah tanda pertidaksamaan dengan sama dengan. Ya, dengan tanda sama dengan. Menentukannya dapat menggunakan pemfaktoran atau rumus ABC. Kemudian langkah kedua, menempatkan titik 0 pada garis bilangan, kemudian memberikan tanda kesamaan. Jika tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka tanda bulatannya hitam. Sedangkan jika tandanya kurang dari atau lebih dari, maka diberi tanda bulatan kosong. Langkah yang ketiga, menentukan tanda setiap daerah. Cukup dengan mengambil wakil satu titik pada setiap daerah dan menguji tandanya, apakah positif ataukah negatif, dengan cara mensubstitusikan titik uji tersebut pada pertidaksamaan. Dan langkah yang terakhir, langkah keempat, daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah daerah yang tandanya sama dengan pertidaksamaan. Itulah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Perhatikan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 lebih dari 0. Langkah pertama, kita menentukan titik nolnya. Caranya, pertidaksamaannya kita ubah tanda menjadi tanda sama dengan ya. Ini kita ubah menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita faktorkan. Caranya bagaimana? Di sini ya, x kuadrat kita faktorkan menjadi di sini x, ini juga tanda x ya. Kemudian faktor dari 4. Faktor dari 4 itu kita dapatkan 4 dikali 1 ya. Kemudian ada juga yaitu 2 dikali 2. Ada lagi, cuma ini ya. Nah, dari kedua faktor ini mana
kalau dijumlah atau dikurangi nanti hasilnya adalah 3 ya. Di sini tengahnya yaitu 3. Maka yang memungkinkan adalah yang 4 kali 1 atau 1 kali 4. Tuh. Ya. Jadi di sini yang saya pilih adalah X min 4 dikali dengan X plus 1. Ya. Kenapa yang negatif 4 di sini lebih besar? Karena di sini tengahnya adalah negatif 3 yang lebih banyak ya. Negatif 3. Kemudian di sini saya dapatkan X min 4 sama dengan 0, atau faktor yang kedua yaitu X plus 1 di sini juga sama dengan 0 ya. Kemudian negatif 4 pindah ruas ya menjadi 4 ya. X sama dengan 4. Begitupun juga dengan ini ya, 1 di ruas kiri pindah menjadi negatif 1. Nah, kita udah punya nilai X ya. Langkah kedua, kita tempatkan X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1 pada garis bilangan. Nah, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka pada titik 0 diberi tanda bulatan kosong. Karena di sini tidak ada sama dengannya ya. Ini bulatannya bulatan kosong. Nah, seperti ini. Kita mulai dari angka yang terkecil. Di sini negatif 1 sama 4, yang paling kecil adalah negatif 1 ya. Jadi yang paling kiri adalah negatif 1, kemudian yang paling kanan adalah nilai yang paling besar yaitu 4. Nah, seperti itu langkah 3 selanjutnya yaitu menentukan tanda. Jadi setiap daerah kita cukup dengan mengambil wakil satu titik saja pada setiap daerah. Lalu kita uji tandanya dengan mensubstitusikan titik uji tersebut pada pertidaksamaannya. Kita ambil ya. Di sini saya ambil angka untuk daerah di sini ya. Setelah angka 4 yaitu angka 5. Mau pilih angka 6 juga boleh ya. Yang penting ada di daerahnya sini, yaitu saya pilih angka 5. Kemudian daerah negatif 1 sampai 4 ya. Di sini yang saya pilih angka 0 ya. Nanti kalau disubstitusikan biar nilainya tidak terlalu besar, saya pilih angka 0. Dan untuk daerah di sini ya, saya pilih yaitu negatif 2 ya. Baik, setelah dipilih titik ujinya, kita masukkan ke pertidaksamaannya. Daerah 1 untuk X sama dengan 5 ya. X kuadrat min 3X dikurangi 4, ini sama dengan X nya diganti 5. Jadi 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5 dikurangi 4. Hasilnya 25 dikurangi 15 dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, 6 itu kan lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 berarti positif. Ya, di sini. Berarti di sini diberi tanda positif. Nah, ini diberi tanda positif. Kemudian untuk daerah kedua. Nah, daerah kedua saya ambil titik ujinya 0 ya. Saya masukkan titiknya di sini di pertidaksamaannya. Berarti 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 4 sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 4, yaitu negatif 4. Negatif 4 itu kan kurang dari 0, berarti diberi tanda negatif. Jadi daerah ini negatif 1 sampai 4 ya. Sampai 4 sampai sini saja tandanya adalah negatif. Kemudian untuk daerah yang terakhir, daerah 3, saya pilih titik uji negatif 2 ini, saya substitusikan ya. Negatif 2 kuadrat dikurangi 3 kali negatif 2 dikurangi 4 sama dengan 4 ditambah 6 dikurangi 4. Hasil akhirnya adalah 6 ya, sama dengan 6. 6 di sini lebih dari 0 ya. 6 itu lebih dari 0, positif. Nah, berarti di sini diberi tanda positif. Seperti itu. Nah, baru langkah terakhir yaitu langkah 4. Daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah daerah yang tandanya sama dengan pertidaksamaannya. Nah, di soal ini kan tandanya lebih dari 0, berarti yang positif. Lebih dari 0 itu positif, maka daerahnya yang tandanya positif ya. Nah, ini tandanya positif. Tanda positif di sini ada 2 daerah. Jadi diperoleh X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 4.
4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 4 ya. Seperti ini. Contoh kedua, selesaikan pertidaksamaan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama, kita tentukan titik nolnya. X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Di sini tandanya saya ubah menjadi tanda sama dengan. Nah, ini difaktorkan tidak bisa, anak-anak. Nah, jika tidak bisa difaktorkan, maka gunakan aja rumus ABC. Rumus ABC itu yang mana ya? X 1,2 atau faktor 1 dan 2 sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi akar D dibagi dengan 2A. Jadi A-nya itu yang mana? Nah, ini A. Nah, koefisiennya di sini 1 ya, itu A. Kemudian B-nya berapa? B-nya di sini. Ini B ya, 2. Kemudian yang C-nya adalah yang 2. Nah, D ini apa? D itu adalah diskriminan. D itu dirumuskan menjadi B kuadrat min 4 dikali dengan A dikali dengan C. Ini adalah rumus D. Nah, akan memberikan titik 0 jika nilai diskriminannya atau nilai D-nya ini lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 tidak ada ya, tidak ada titik nolnya, tidak akan memberikan titik 0. Jadi syaratnya harus lebih dari 0 dulu. Nah, sehingga kita cek aja dulu, kita cek nilai diskriminannya ya. Nah, ini kita masukkan rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya kita masukkan, B-nya itu 2 ya. 2 kuadrat dikurangi 4 kalikan 1 dikalikan dengan 2. Hasilnya 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4 ya. 4 dikurangi 8 negatif 4. Negatif 4 itu kurang dari 0. Artinya tidak mempunyai titik 0 ya. Tidak mempunyai titik 0. Orang D itu akan memberikan titik 0 jika D-nya positif. Nah, ini kan negatif, jadi tidak punya titik 0. Bagaimana jika tidak punya titik 0? Nah, di sini ada dua kemungkinan. Definite positif sama definite negatif. Apa itu definite positif? Definite positif syaratnya diskriminannya kurang dari 0. Dan nilai A-nya positif. A-nya lebih dari 0. Kalau definite negatif, syaratnya sama. Diskriminannya kurang dari 0, negatif ya. A-nya juga negatif. Nah, kalau definite positif berarti hasilnya itu selalu positif. Kalau definite negatif nilainya akan selalu negatif. Sekarang kita perhatikan. Karena persamaan X kuadrat dan 2X ditambah 2 memiliki D kurang dari 0, A-nya di sini ya. A-nya itu kan 1. A1 berarti A-nya lebih dari 0, maka sesuai dari persyaratannya ini disebut dengan definite positif. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 lebih dari sama dengan 0 selalu positif ya. Selalu positif, maka selesainya adalah kita bisa menuliskannya menjadi X, di mana X adalah bilangan real ya. Seperti ini. Penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat ditambah 5X kurang dari sama dengan 2 kali 2X plus 3. Langkah pertama, kita menentukan titik 0 ya. Nah, tandanya di sini pertidaksamaannya saya ubah menjadi tanda sama dengan ya. Kemudian X kuadrat ditambah 5X sama dengan, ini saya kalikan 2 kali 2X sama dengan 4X di sini ya. Kemudian 2 kali 3 yaitu plus 6. Kemudian kita jadikan ruas kanannya 0 ya. Jadi X kuadrat ditambah 5X, 4X pindah ruas ya menjadi negatif 4X. 6 di sini juga pindah ruas menjadi negatif 6. Maka ruas kanan menjadi sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah X ya. 5X dikurangi 4X yaitu 1X ya. Min 6 sama dengan 0.
Kemudian kita faktorkan, faktornya x kuadrat ya. Jadi di sini ada x sama x ya, faktornya x kuadrat. Kemudian faktornya 6. Faktornya 6 itu adalah 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Kemudian ada lagi 1 kali 6. Maka kita lihat nih yang tengah ya, plus 1. Maka yang memungkinkan yang mana? 2 dan 3 ini kalau dikurangi kan 3 dikurangi 2 1 ya. Kalau dijumlahkan 5. Maka yang di sini kan 1 ya. Berarti yang memungkinkan yang ini. Kalau kita ambil 1 dan 6 kan kalau dikurangi kan masih 5 ya hasilnya. Di sini kan 1. Berarti tidak mungkin. Berarti saya pilih yang x min 2 dikali dengan x plus 3. Ini kan positif ya tandanya. Berarti yang besar di sini yaitu 3 saya beri tanda positif, dan yang terakhir di sini tandanya negatif. Berarti yang 2 ini saya beri tanda negatif. Nah, setelah itu x min 2 ini saya sama dengankan dengan 0, dan x plus 3 ini juga sama dengan 0 ya. Min 2 pindah ruas ya. Jadinya x sama dengan 2 dan atau x sama dengan negatif 3. Langkah kedua kita masukkan pada garis bilangan ya. Soalnya kita perhatikan di soal di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Maka bulatannya nanti diberi bulatan apa? Bulatan hitam karena ada tanda sama dengan. Nah, seperti ini nih ya. Kita masukkan x yang terkecil yaitu negatif 3. Negatif 3 di sini. Nah, bulatannya penuh ya, hitam. Kemudian paling kanan adalah 2 ya. Langkah ketiga kita titik uji. Di sini daerah sini saya pilih titik ujinya 3. Kemudian daerah negatif 3 sampai 2 saya pilih titik ujinya 0. Dan daerah yang terakhir di sini saya pilih titik negatif 4. Kita substitusikan titik uji ini semua ya. Daerah 1 ya. X sama dengan 3 ya. Nah, ini saya masukkan ke dalam soal. X kuadrat ke bentuk ini. Bentuk persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 6 sama dengan 9 ditambah 3 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 itu lebih dari 0, berarti tandanya positif ya. Berarti di sini saya beri tanda positif. Nah, ini daerahnya positif. Kemudian daerah kedua, kita masukkan nilai X sama dengan 0. Ya, X-nya diganti dengan 0. Hasil akhirnya adalah negatif 6. Negatif 6 itu kurang dari 0, berarti tandanya di sini diberi tanda negatif. Ya, jadi daerah 2 ini tandanya negatif. Kemudian daerah terakhir, saya pilih titiknya titik uji negatif 4. Negatif 4 masukkan ke sini. Negatif 4 kuadrat ditambah negatif 4 dikurangi 6. Hasilnya adalah 6. 6 itu positif ya. 6 itu lebih dari 0. Berarti positif. Tandanya di sini diberi tanda positif. Langkah terakhir, langkah 4, daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah daerah yang tandanya sama dengan pertidaksamaannya. Di sini yaitu kurang dari sama dengan 0 ya. Kurang dari sama dengan 0 berarti artinya yang negatif, daerah yang negatif. Daerah yang negatif yang mana? Ini. Yang tandanya ada tanda negatif gitu. Berarti daerah penyelesaiannya maka penulisannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 3 ya. Ini harusnya ada tanda sama dengan, dan X kurang dari sama dengan. Jadi ada tanda sama dengan 2 ya. Kenapa? Karena di sini kan penuh. Nah, ini penuh. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 2, dan X himpunan bilangan real. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين.